Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Anum Azahra dengan NIM C0D022041. Di sini saya akan menjelaskan materi PPH pasal 25 dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, mata kuliah pajak penghasilan. PPH pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentan waktu 1 tahun. Pembayaran ini dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Dasar aturan mengenai PPH ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Subjeknya ada dua, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti dagang atau penyediaan jasa. Meski tidak ada pihak yang memungut atau memotong, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha harus menyetor sendiri kewajiban PPH 25 tanpa diwakilkan. Objeknya adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dan badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Perlu dicatat, PPH pasal 25 tidak termasuk bagi wajib pajak yang menggunakan tarif PPH final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 maupun orang pribadi pengusaha tertentu. Tarif PPH pasal 25. Sejatinya tidak ada jumlah tarif PPH pasal 25 karena bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Adapun pajak terutang yang harus dibayar ialah PPH pasal 29, sedangkan PPH pasal 25 ialah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Berdasarkan angsuran PPH pasal 25 secara umum adalah penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Dalam hal wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto terlebih dahulu dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak sebelum dikalikan dengan tarif pajak. Cara menghitung PPH pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam PPH 21 dalam pasal 21 dan pasal 23. Serta PPH yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Batas waktu bayar PPH pasal 25. Yang pertama, sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 per PMK 03/2007 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 per PMK 03/2001 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dijelaskan jatuh tempo pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur seperti Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikut. Sebagai contoh untuk bulan Februari 2014. Yang ketiga, PPH 25 wajib dibayar paling lambat 15 Maret 2014 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 22 PJ 2008 pada 21 Mei 2008. Pembayaran wajib dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau dokumen sejenisnya. Dalam melakukan setoran pajak diharuskan untuk terlebih dahulu membuat ID billing. Sanksi
Adapun sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran, maka wajib pajak akan terkena bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh temponya hingga tanggal pembayaran. Pelaporan PPh Pasal 25. Untuk menghindari sanksi administrasi, bunga, dan denda, wajib pajak harus melaporkan dan melunasi SPT masa PPh Pasal 25 tepat waktu. Jatuh tempo pelaporan ialah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara untuk persyaratan wajib pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ialah menyertakan surat laporan pajak, surat setoran pajak atau SSP, atau dokumen sejenisnya. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus melaporkan kepada kantor pelayanan pajak. Pelaporan dilakukan dengan batas akhir tanggal 20 di bulan berikutnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.